pertanyaannya, Indonesia pernah nggak dan kapan terakhir mengalami resesi? Indonesia beberapa kali mengalami resesi. Ya. Era Orde Lama pernah, dan terakhir kali resesi Indonesia itu mengalami resesi pada tahun 1998. Resesi 1998 itu diawali sejak tahun 1997 sebenarnya. Dimulai dari adanya krisis moneter. Krisis moneter terjadi akibat adanya pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap US dollar. Waktu itu rupiah itu dari sekitar 2.500 per dolar sempat menjadi 15.000 rupiah per dolar Amerika. Waktu itu, ya, bayangkan dari 2.500 menjadi 15.000 rupiah per dolar waktu itu. Sekarang saja angka 15.000 itu sudah diwanti-wanti, apalagi zaman dulu begitu kan. Nah, akibat pelemahan nilai tukar tersebut kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan tidak sanggup bayar karyawan, banyak perusahaan-perusahaan tidak sanggup impor, banyak perusahaan-perusahaan tidak sanggup bayar utang karena utang luar negerinya tinggi gitu ya, karena dolarnya naik begitu gratis gitu ya, sehingga banyak perusahaan yang kolaps waktu itu. Dan kemudian berkembanglah pertumbuhan ekonomi kita menjadi terkontraksi. Kontraksi pertama itu terjadi pada kuartal pertama tahun 1998, minus 4,5%. Kemudian turun lagi, terkontraksi menjadi lebih dalam, menjadi minus 13,3% pada kuartal kedua tahun 98. Terus terkontraksi lagi menjadi minus 16% pada kuartal ketiga. Saya ingat betul bulan Mei itu terjadi ledakan kerusuhan sosial yang sangat luar biasa di ibu kota Jakarta. Banyak tempat-tempat perbelanjaan dibakar karena oleh massa yang memang waktu itu frustasi, kecewa dan seterusnya, efek dari akumulasi persoalan ekonomi yang terjadi saat itu. Ya. Kemudian melemah lagi di kuartal keempat itu 18,3% di 98. Waktu itu banyak bank-bank yang ditutup, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya diambil alih oleh BPPN waktu itu istilahnya, karena dia tidak bisa bayar utang di bank, gitu kan. Kemudian ekonomi terkontraksi lagi menjadi 6,1%, lebih bagus tetapi masih negatif, dan baru pada kuartal kedua 99 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif, bahkan di periode tahun 2005, 2006, 2007 sampai dengan 2015 itu pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata di atas 5%. Sekarang rata-rata sekitar 5%. Masih relatif bagus ya, masih relatif bagus karena pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di kisaran 5%. Tidak banyak negara di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya bisa bertahan di angka 5%. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau depresi kita belum ada sejarahnya, atau mungkin saya tidak mendapatkan informasi sebelumnya, tetapi kalau 98 belum bisa dikatakan kita mengalami depresi, karena depresi itu ring waktunya lebih panjang. Depresi itu biasanya pertumbuhannya ekonominya negatif, berlangsung lama, bertahun-tahun, bisa 2 tahun paling tidak begitu yang saya dapat infonya, dan itu biasanya diikuti dengan inflasi yang sangat rendah, karena memang daya beli masyarakat itu sudah sangat turun sekali. Tapi ini berbeda dengan kasus 98. 98 itu pertumbuhan ekonominya negatif, inflasinya tinggi, sampai di atas 70%. Orang waktu itu nyebut sebagai istilahnya stagflasi. Stagflasi. Pertumbuhan ekonomi negatif diikuti dengan kenaikan harga-harga yang demikian tinggi. Itu disebut dengan stagflasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya negara, upaya pemerintah mencegah agar perekonomiannya tidak mengalami resesi? Nah, kita jawab sekarang. Potensi resesi terbuka karena pada kuartal kedua ekonomi kita sudah terkontraksi, sudah tumbuh negatif 5,4%. Kalau di kuartal ketiga nanti minus lagi, maka sudah pasti secara teknikal ekonomi kita sudah masuk zona resesi.
Pemerintah tampaknya tidak menginginkan pada kuartal ketiga ekonomi kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah agar pada kuartal ketiga tidak terjadi ekonomi negatif. Paling tidak pertumbuhannya 0%. Ya, paling tidak, karena kalau 0% berarti tidak negatif. Sehingga kita terhindar dari resesi. Sebelum kita bicara tentang strategi untuk mencegah terjadinya resesi, mari kita lihat dulu bagaimana sih struktur PDB atau struktur ekonomi kita saat ini. Tujuannya adalah agar kita tahu sektor-sektor mana yang perlu mendapat perhatian untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau Anda yang biasa belajar ekonomi, pasti Anda akan mengenal rumus ini. Z sama dengan C plus I plus G plus ekspor minus impor. Ini adalah rumus PDB. Jadi PDB itu, Z-nya, Z itu sama dengan PDB, itu adalah akumulasi dari komponen C, consumption, ditambah komponen I, investment, ditambah komponen G, government spending, dan ditambah ekspor minus impor. Itulah komponen PDB, dan biasanya disebut komponen PDB dari sisi pengeluaran. Nah, kita lihat sekarang bagaimana struktur PDB kita menggunakan pendekatan rumus ini. C kita, konsumsi rumah tangga kita, ya, itu menyumbang sekitar 57,85% terhadap total PDB pada kuartal kedua 2020. Kemudian investasi itu dia menyumbang 30,61% terhadap PDB kita pada kuartal kedua 2020. Government spending atau konsumsi pemerintah itu memegang peranan 8,67% terhadap total PDB pada kuartal kedua 2020. Kemudian di sisi lain ada ekspor dan impor. Ya, ekspor dan impor itu ekspornya 15%,69%, impornya itu 15%,52%. Sehingga kalau kita netkan, itu kontribusi net ekspor itu hanya nggak sampai 1% sebenarnya. Jadi kita bisa saksikan di sini ekspor impor itu terhadap PDB netnya itu tidak terlalu besar. Gitu. Nah, kemudian kalau di kita itu memang ada yang khusus, yaitu konsumsi lembaga non-profit, yaitu pangsanya sekitar 1% sendiri. Ini tentu tidak kita temukan di dalam terminologi buku-buku makroekonomi yang kita pelajari. Nah, dengan kata lain, kalau pemerintah ingin mempercepat pemulihan ekonomi, mencegah terjadinya resesi, khususnya pada kuartal ketiga dan keempat 2020, secara teori sebenarnya pemerintah tinggal fokus pada dua sisi. Ya, pada dua sisi. Sisi apa itu? Sisi konsumsi rumah tangga dan sisi investasi. Karena dua sisi inilah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kita. Kalau kita hitung antara konsumsi rumah tangga dengan investasi kita gabungkan, itu totalnya sudah 88% sendiri. Ya, 88% sendiri. Gitu ya. Terhadap PDB pada kuartal kedua. Besar sekali. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan stimulus kepada aktivitas di konsumsi rumah tangga dan kepada aktivitas di investasi. Konsumsi rumah tangga dengan cara memberikan stimulus. Kalau zaman dulu ada istilah BLT, bantuan langsung tunai, terutama kepada masyarakat kita kelas bawah, miskin, setengah miskin, atau di ambang batas garis kemiskinan, di atas batas garis kemiskinan. Itu mereka kita harus jaga konsumsinya agar tidak melemah, agar selama pandemik ini mereka bisa konsumsi. Dengan cara memberikan stimulus berupa uang tunai,
berupa bahan makanan dan macam-macam. Yang penting mereka bisa melakukan konsumsi. Dengan mereka melakukan konsumsi berarti ada demand. Konsumsi kan berarti dia akan belanja. Belanja ke pasar, belanja ke pedagang, belanja ke toko-toko, yang kemudian itu bisa menghidupkan kembali aktivitas roda ekonomi, khususnya perdagangan, khususnya perindustrian, khususnya transportasi, khususnya macam-macam, pendidikan dan macam-macam. Nah, itu contohnya. Kedua adalah menghidupkan kembali aktivitas investasi. Tentu tidak semua aktivitas investasi kita dorong full gitu ya, secara maksimal agar dia bisa pulih kembali seperti normal kembali. Tentu tidak. Tapi kita bisa, paling tidak kita bisa menjaga investasi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha kecil, pelaku usaha mikro, dan pelaku usaha menengah. Karena mereka inilah yang sebenarnya memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja, ya, terhadap aktivitas ekonomi, khususnya masyarakat kelas bawah. Mayoritas pelaku ekonomi kita itu adalah UMKM. Lebih dari 90% pelaku ekonomi kita itu berasal atau berwujudkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau kita bisa menjaga aktivitas mereka, maka sebenarnya kita bisa menjaga aktivitas ekonomi kehidupan bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia. Stimulusnya bentuk apa? Misalnya tadi, pemerintah sekarang sudah menyiapkan paket kebijakan kredit usaha rakyat dengan bunga yang rendah, dijamin oleh pemerintah, kemudian juga memberikan subsidi bunga, kemudian juga memberikan keringanan pajak, dan macam-macam. Nah, tinggal upaya-upaya yang sudah diberikan ini diefektifkan, tepat sasaran, dan cepat diberikan. Nah, bila supaya ini bisa bergerak lebih cepat, maka memang harus ada dorongan dari pemerintah. Ya, dorongan dari pemerintah berupa apa? Pemerintah memulai aktivitas ekonominya, misalnya dengan banyak belanja. Kalau pemerintah banyak belanja, akan memberikan confidence bagi pelaku ekonomi lainnya. Itu loh, pemerintah sudah mulai aktivitas ekonomi. Maka tidak ada keraguan untuk diikutin oleh pelaku-pelaku ekonomi lainnya dari swasta, dari rumah tangga. Kemudian kalau pemerintah belanja, maka aktivitas ekonomi menjadi terbuka kembali. Kemudian diikuti oleh swasta, kemudian diikuti rumah tangga. Dan akhirnya ekonomi kita bisa lebih cepat mengalami pemulihan. Tentunya ya, karena ini masa pandemi, maka jangan lupa ya, upaya-upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini harus betul-betul efektif dilakukan. Karena bahayanya kalau kita terlalu longgar membuka aktivitas ekonomi, tetapi kita lupa melakukan upaya pencegahan, maka ini akan bisa menjadi serangan yang kesekian kalinya, dan itu bisa akan memperlambat pertumbuhan ekonomi kita selanjutnya dan selanjutnya. Tidak hanya di tahun 2020, tetapi bisa melebar menjadi tahun 2021. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana proyeksi di akhir tahun 2020 ke depan? Apakah resesi terjadi atau tidak terjadi? Kalau saya punya kalkulasi, potensi resesi di kuartal ketiga itu lebih besar dibandingkan tidak terjadi resesi. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, resesi itu terjadi kalau pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut, dan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi year on year. Gitu kan? Nah, berarti kalau kita ingin tahu proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2020 nanti, maka kita harus lihat bagaimana performance atau kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2019. Data memperlihatkan, kita bisa saksikan di sini, pada kuartal ketiga, PDB kita, kuartal ketiga 2019 yang saya maksud, PDB kita itu mencapai 2.819 triliun rupiah. Perlu diketahui, angka ini adalah angka PDB tertinggi. Ya, angka PDB tertinggi. Setidaknya kalau berdasarkan data ini.
dari sejak tahun 2017 sampai dengan kuartal kedua 2020. Tetapi saya yakin kalau kita lihat kembali sampai dengan 10 tahun terakhir, saya kira angka PDB kuartal ketiga 2019 ini adalah merupakan angka PDB kuartalan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Itu terjadi pada kondisi normal. Nah, pertanyaannya adalah, kalau pada kondisi normal itu angkanya begitu tinggi, mungkin nggak pada kuartal ketiga, di mana perekonomian kita baru mulai merangkak nih sekarang, selama kira-kira 4 bulan terakhir itu dilakukan lockdown atau PSBB yang cukup ketat, ya, mungkin nggak pada kuartal ketiga nanti nilai PDB kita itu bisa menyamai atau bahkan melebihi PDB pada kuartal ketiga 2019. Nah, ini kita bicara proyeksi. Kalau saya punya proyeksi, sepertinya kecil kemungkinan potensi PDB kita di kuartal ketiga 2020 bisa lebih tinggi atau paling tidak menyamai. Rasanya kecil kemungkinan. Peluangnya adalah PDB kita di kuartal ketiga 2020 masih akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal ketiga 2019. Dengan kata lain, saya memproyeksikan pada kuartal ketiga secara technically pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami pertumbuhan negatif. Dan otomatis pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi kita akan masuk zona resesi. Kira-kira begitu ya. Namun, kalau kita bandingkan dengan kuartal kedua, kalau kita pakai pendekatan pertumbuhan ekonomi secara kuartal to kuartal, maka saya punya keyakinan, punya proyeksi, bahwa secara kuartal to kuartal, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga lebih tinggi, ya, atau lebih baik, atau PDB-nya lebih tinggi dibandingkan dengan PDB kuartal kedua 2020. Dengan kata lain, saya proyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga secara kuartal to kuartal akan positif, ya, akan positif, atau sudah mengalami recovery. Tetapi secara year on year saya proyeksikan masih akan mengalami pertumbuhan negatif. Meskipun pertumbuhan negatifnya tidak sebesar pada kuartal kedua 2020. Jadi peluang untuk masuk di resesi di kuartal ketiga sebenarnya cukup besar, ya. Tapi tentunya saya tidak berharap itu terjadi, ya. Kalau saya tentu berharap kalau bisa sih pada kuartal ketiga kita bisa tumbuh positif, ya. Tetapi tentu saya berdasarkan realitas. Dengan melihat angka PDB di kuartal ketiga seperti itu, rasanya sih peluang untuk tumbuh positif sih kecil sekali kemungkinannya. Nah, tentu saya berharap upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang bisa dilakukan secara tepat dan cepat agar pada kuartal ketiga tidak sampai terjadi resesi, ya. Tentunya saya berharap seperti itu. Nah, atau paling tidak proses recovery-nya lebih cepat, sehingga nanti meskipun nanti di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita negatif, tetapi di kuartal keempat kita bisa meraih pertumbuhan paling tidak 0% atau sedikit positif di atas 0%. Dengan demikian, kalaupun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi selama 2020 itu negatif, tetapi pertumbuhan negatifnya tidak separah dengan negara-negara lain. Bagaimanapun juga, kalau kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita positif, meskipun itu kecil, itu di mata para pelaku usaha, di mata baik luar negeri maupun Indonesia dalam negeri, itu akan lebih baik dibandingkan kalau pertumbuhan ekonomi kita negatif. Pelaku usaha akan lebih confidence untuk kembali berinvestasi, melakukan usaha di Indonesia, dibandingkan kalau ekonomi kita mengalami pertumbuhan negatif. Mudah-mudahan kita berharap bahwa pada tahun 2020 ini kondisi ekonomi kita bisa segera pulih di sisa kuartal ini, dan kita berharap pada akhir 2020 kita yang bisa didapat adalah
happy ending, katakanlah begitu ya, pertumbuhan ekonomi kita tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Demikian ulasan pada kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir sesi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan bila ada tayangan-tayangan baru dari kami. Silakan kasih kritik, saran, masukan, dan pertanyaan pada kolom komentar. Kritik dan saran Anda sangat penting bagi kami untuk perbaikan channel ini. Untuk setiap pertanyaan yang menarik, nanti akan kami jawab pada sesi tersendiri. Demikian, insya Allah kita akan jumpa pada topik yang menarik dan hangat lainnya. Salam.